Pernah nggak sih kalian mikir kalau sepak bola itu kadang mirip kayak game strategi? Ada tim yang kelihatan luar biasa kalau diserang, tapi justru goyah waktu disuruh main menyerang. Nah, sekarang bayangin, Persib Bandung lagi punya duet asing yang lagi panas-panasnya, William Barros dan Andrew Jung. Pertanyaan besarnya, apakah duo ini cukup untuk bawa Persib juara bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Asia? Banyak fans udah mulai berharap besar. Bahkan ada yang bilang, duo ini bisa jadi kunci sejarah Persib di level Asia. Tapi, bener gak sih? Atau jangan-jangan ini cuma hype sesaat? Kalau ngomongin juara Asia, banyak orang langsung mikir sederhana. Ya udah, punya striker asing tajam, pasti bisa lah. Logika ini kelihatannya masuk akal. Kalau striker bisa cetak gol banyak, otomatis tim lebih gampang menang kan? Nah, ini mitos yang sering banget kita dengar. Di warung kopi, di forum bola, bahkan di grup WhatsApp, pola pikirnya sama. Striker asing sama dengan mesin gol, sama dengan juara. Tapi faktanya, sepak bola modern gak sesederhana itu. Lihat contoh di luar negeri, banyak tim yang punya striker kelas dunia tapi gagal juara. Kenapa? Karena timnya bocor di belakang atau gak punya kreativitas di lini tengah. Di Asia juga sama. Klub-klub kaya di Jepang, Korea, atau Timur Tengah sering borong striker mahal. Tapi, yang benar-benar juara? Justru tim dengan sistem permainan yang solid, bukan yang cuma nganalin 1-2 pemain. Jadi, sebelum kita bahas duet William Barros dan Andrew Jung lebih dalam, kita harus paham dulu, apa sih peran duet striker di sepak bola modern? Apakah masih relevan atau malah ketinggalan zaman? Kalau di era 90-an atau awal 2000-an, duet striker itu hal biasa. Dari era Inzaghi Del Piero di Juventus, sampai York Cole di Manchester United, tim-tim besar pakai dua penyerang sekaligus. Tapi di era sekarang, trennya beda. Banyak tim top justru main dengan satu striker murni, dikelilingi winger cepat dan gelandang kreatif. Kenapa? Karena sepak bola makin kompleks, butuh keseimbangan, bukan cuma soal cetak gol. Artinya apa? Artinya, kalau kita ngomongin duet William dan Jung, kita nggak bisa sekadar bilang, dua striker asing pasti juara. Kita harus lihat konteks, gaya main Persib, dan bagaimana mereka diposisikan di tim. Nah, di bagian berikutnya, kita bakal bongkar lebih detail. Gimana sih sebenarnya peran dan efektivitas duet ini di lapangan? Apakah mereka benar-benar jadi solusi? Atau justru ada jebakan yang bikin Persib kesulitan? Sekarang mari kita zoom in ke kasus Persib Bandung. Duet William Barros dan Andrew Jung jadi bahan perbincangan karena kontribusinya langsung terasa. Dari Liga Super Indonesia sampai Liga Champions Asia 2, mereka udah nunjukin kombinasi unik. Tapi pertanyaannya, seberapa efektif sebenarnya duet ini? Yuk kita bedah lebih detail. Andrew Jung, striker asal Prancis berdarah Korea, dikenal sebagai tipikal number 9 klasik. Gaya mainnya fokus di dalam kotak penalti, selalu cari celah sekecil apapun buat nyundul atau nendang bola ke gawang. Contoh paling jelas terlihat waktu Persib ketemu Bangkok United. Di menit 42, Jung dapat bola crossing dari sisi kanan. Tanpa banyak kontrol, dia langsung finishing satu sentuhan. Gol! Itulah ciri khas Jung, efisien, tajam, dan gak ribet. Kalau divisualkan, Jung ini kayak sniper. Dia gak banyak gerak di luar kotak, tapi sekali dapat momen langsung dieksekusi. Kelemahannya? Ya jelas, kalau suplai bola ke dia minim, Jung bisa terlihat menghilang sepanjang pertandingan. Lawan Persita misalnya, dia jarang dapat bola matang. Statistiknya, Persib punya 58% penguasaan bola dan 13 tembakan. Tapi Jung cuma dapat 2 peluang, itu pun gak ada yang on target. Artinya, tanpa aliran bola, predator sekelas Jung pun bisa mandul. Sekarang kita geser ke partnernya, William Barros. Kalau Jung adalah sniper, Barros lebih kayak scout atau pemburu. Dia bukan cuma eksekutor tapi juga kreator. Bisa main melebar, bisa jadi target man, bahkan kadang turun jemput bola. Lawan Bangkok, gol Barros di menit 71 nunjukin instingnya. Setelah bola mental di lini tengah, dia sprint cepat, cari ruang kosong, dan langsung tembak ke gawang. Gol itu bukan kebetulan, tapi hasil dari pergerakan cerdas yang bikin bek lawan salah posisi. Beda sama Jung yang fokus di kotak, Barros lebih dinamis. Dia bisa narik bek lawan,
buka ruang buat Jung, atau jadi outlet serangan balik. Masalahnya, kadang perannya jadi blur. Kalau Persib lawan tim yang bertahan rapat kayak Persita, Barros sering kesulitan. Dia lari-lari cari ruang tapi bek lawan gak keluar dari sarangnya. Akhirnya kontribusinya jadi minim. Kalau kita gabungkan, duet ini saling melengkapi. Jung fokus di eksekusi, Barros jadi pencari ruang. Yin dan Yang. Satu statis di kotak, satu dinamis di lapangan. Tapi kombinasi ini punya syarat penting. Mereka butuh suplai bola yang konsisten. Tanpa gelandang kreatif atau sayap yang produktif, duet ini bakal kesulitan. Lawan Bangkok dan Arema, sistem Persib cocok buat mereka. Main reaktif, bertahan rapat, lalu serangan balik cepat. Di situ, Barros bisa lari, Jung tinggal eksekusi. Tapi lawan Persita, saat Persib dituntut dominasi, sistemnya macet. Jung kesepian, Barros kehabisan ruang, lini tengah nggak bisa tembus low block. Kalau kita lihat taktiknya, pola ini jelas. Saat Persib main reaktif, Barros jadi outlet serangan balik. Jung jadi finisher tunggal. Hasilnya efektif. Saat Persib main dominasi, Barros kehilangan ruang. Jung terisolasi di kotak. Hasilnya frustrasi. Jadi kesimpulannya, duet ini sangat mematikan kalau skenarionya sesuai. Tapi kalau lawan pakai pertahanan rapat dan menunggu, Persib butuh variasi. Misalnya gelandang kreatif yang bisa kirim through pass atau fullback yang aktif overlap. Tanpa itu, duet ini bisa mati kutu. Jadi, apakah duet William dan Jung bisa bawa Persib juara Asia? Jawaban jujurnya, bisa banget. Tapi syaratnya berat. Mereka efektif kalau Persib main reaktif, tapi nggak cukup kalau harus dominasi penuh. Artinya, Persib harus punya plan B. Kalau plan A gagal, jangan biarkan Jung dan Barros cuma lari-lari tanpa arah. Karena sehebat apapun striker, tanpa sistem yang mendukung, mereka cuma jadi penonton di lapangan. Pertama, mari kita bahas efek duet William dan Jung di level domestik. Liga Indonesia itu maraton panjang, 34 pertandingan dengan lawan yang mayoritas lebih memilih bertahan rapat. Artinya, Persib bakal sering ketemu lawan yang main parkir bus. Nah, masalahnya, di skenario itu, duet Jung Barros belum terbukti efektif. Mereka bisa sangat berbahaya kalau dapat ruang transisi. Tapi, kalau lawan duduk di belakang, suplai bola jadi masalah. Lini tengah Persib harus bisa lebih kreatif, entah lewat playmaker atau fullback yang aktif menyerang. Kalau enggak, duet ini bisa jadi kayak mesin super canggih, tapi nggak ada bahan bakarnya. Sekarang mari kita naik level. Bagaimana peluang Persib di kompetisi Asia? Justru disinilah duet Jung dan Barros bisa jadi senjata mematikan. Kenapa? Karena tim-tim Asia biasanya main lebih terbuka. Klub-klub Jepang, Korea, bahkan Timur Tengah sering nggak terbiasa menghadapi tim yang super reaktif kayak Persib. Mereka nyerang habis-habisan, lalu tiba-tiba diserang balik lewat kecepatan Barros dan finishing klinis Jung. Dengan gaya main seperti itu, Persib bisa jadi kuda hitam. Bukan favorit utama, tapi justru berbahaya karena mainnya beda. Kalau Persib konsisten, bukan mustahil mereka bikin kejutan besar di level Asia. Bahkan mungkin jadi tim Indonesia pertama yang bisa melangkah jauh di kompetisi kontinental modern. Tapi cerita ini bukan cuma soal Persib. Ada pesan lebih besar buat sepak bola Indonesia. Sering banget kita terlalu fokus sama individu. Striker asing harus top, playmaker asing harus kreatif. Padahal sepak bola modern itu tentang sistem. William dan Jung mungkin duet maut, tapi tanpa sistem yang mendukung, mereka bisa jadi sia-sia. Hal ini bisa jadi pelajaran buat semua klub. Jangan cuma belanja pemain asing, tapi pikirkan juga gimana bikin mereka dapat suplai bola. Gimana sistem pressingnya, gimana transisi bertahannya. Karena pada akhirnya, sepak bola modern bukan soal 1-2 bintang, tapi soal orkestrasi. Kalau tim Indonesia ingin berprestasi di Asia, mindset ini harus berubah. Jadi, balik ke pertanyaan awal. Apakah duet William Barros dan Andrew Jung cukup buat bawa Persib juara Asia? Jawabannya, mereka bisa jadi fondasi kuat, tapi jelas bukan satu-satunya kunci. Duet ini terbukti efektif kalau Persib main reaktif. Tapi, untuk benar-benar juara, Persib butuh sistem yang lebih matang, lini tengah yang kreatif, dan mental juara yang konsisten. Dan disitulah menariknya sepak bola. Gak pernah ada rumus sederhana.
Kadang yang bikin kita penasaran justru pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Apakah duet maut bisa jadi legenda? Atau mereka cuma bagian dari cerita yang lebih besar? Apapun hasil akhirnya, satu hal yang pasti, rasa penasaran inilah yang bikin kita terus jatuh cinta sama sepak bola. Gimana menurut kalian bobotoh dan pecinta bola tanah air? Apakah duet William Barros dan Endre Jung cukup buat bawa Persib jadi Raja Asia? Atau masih banyak PR yang harus diberesin dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, aku bakal bacain yang paling seru di video berikutnya. Kalau kalian suka pembahasan model begini, analisis mendalam sepak bola Indonesia dengan gaya santai, jangan lupa kasih like biar videonya makin naik di YouTube. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik seputar Liga Indonesia dan sepak bola Asia. Dan kalau ada brand atau sponsor yang pengen kerjasama, channel ini sangat terbuka. Hubungi lewat email di deskripsi, siapa tahu kita bisa bikin kolaborasi keren bareng. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, sepak bola itu bukan cuma soal skor akhir, tapi soal cerita yang kita nikmati bareng-bareng.